وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dudukan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Dan ini adalah perkara yang baik yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat taat, maka adalah nikmat yang besar. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar selain nikmat taat kepada Allah. Tidak ada musibah yang paling besar selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan dudukan di tempat-tempat yang baik di sisi Allah. Dan tidak ada tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini kecuali masjid-masjidnya Allah. Maka orang yang didatangkan ke tempat yang dicintai Allah SWT, maka sudah pasti adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita di sisa usia kita ini. Bagaimana sisa-sisa usia kita ini? Setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi. Atau ini malam terakhir kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala makin hari makin suka kepada kita dan makin hari makin sayang. Maka duduknya kita di sini yang mulia ini semata-mata karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesehatan, bukan dari itu. Tapi Allah menghendaki kepada kita banyak kebaikan. Bila Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita banyak kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di tempat-tempat yang baik. Di dunia di tempat yang baik, di kubur di tempat yang baik, di akhirat pun di tempat yang baik. Lah, ini kita penting bersyukur. Hadirin mohon Allah SWT, kalau kita membuka lembaran-lembaran kisah-kisah orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang Allah tampakkan dalam rangkaian sejarah perjuangan umat manusia ini begitu mulia di sisi Allah. Kita akan melihat bagaimana Wathillah bin Al-Aqsa, bagaimana melihat Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, Ubaidillah dan sebagainya. Kita akan melihat rangkaian-rangkaian cerita sejarah yang begitu mengagumkan ke atas diri kita. Dan Nabi telah sampaikan, sahabat bukan seperti bintang-bintang. Nah, siapa yang mengerti satu di antaranya, iqtada itu. Maka kalian pasti akan dapatkan hidayah. Allahu Akbar. Di awal-awal kepemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada satu takazah ekspedisi jihad ke Syria. Di awal-awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, 8.000 pasukan atau sahabat-sahabat Nabi yang dihantarkan untuk melawan Romawi, dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, melawan 100.000 pasukan Romawi. 100.000 pasukan resimen tentara berperang melawan 8.000. Maka kita bisa bayangkan, kita bisa lihat kemungkinan terbesar seperti apa. 8.000 melawan 100.000 orang.
Jadi kalau 100.000 orang ini menyerang 8.000, kehancuran pasti terjadi. Bayangkan, satu orang melawan 12 orang. Sehingga Wasillah bin Al-Aqsam berkata, malam itu begitu malam yang mengerikan. Umat Islam dikepung dari berbagai arah. Masya Allah. Sehingga kami orang-orang Arab ini melupakan syair-syair, kebiasaan puisi-puisi, perjuangan yang memotivasi dirinya, sehingga kematian ini menjadi sesuatu yang manis, menjadi terlupakan. Maka puisi-puisi dilantunkan ketika sahabat dimanapun berada melawan siapapun juga. Bagaimana Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah melantunkan syair-syair, kalian akan mengancamku dengan kematian, sementara ada kematian lebih manis daripada madu. Allahu Akbar. Bagaimana Sayyidina Husain pun sama. Simar mengancam Sayyidina Husain, kalian mengancam kami dengan kematian, sementara kematian adalah pintu berjumpa kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu tidak takut dengan kematian. Mereka melantunkan syair-syair akan mendorong semangat. Kita sering mengetahui bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan jannah bagi orang kafir. Apa yang dibuat oleh seorang narapidana ingin sudah keluar dari penjara, sehingga dia tulis dalam tembok hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Jadi fitrahnya orang yang beriman ini, dunia seperti penjara, maka dia ingin sekali keluar dari penjara itu. Maka dia ingin sekali kematian, karena kematian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senang-senang, tenang-tenang menikmati dunia ini, Masya Allah, hati-hati, tanda-tanda yang buruk. Jadi sahabat ini menjadi kematian ini menjadi sesuatu yang diimpi-impikan. Bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala, aku menginginkan kematian dalam medan perang. Sayyidina sahabat Nabi ketika perang Uhud, pasukan Islam terdesak, Pak Sabit mengatakan, aku telah mencium bau surga di belakang Uhud ini. Jadi begitulah fitrah seorang yang di penjara ini, mereka ingin segera keluar dari penjara. Maka fitrah daripada orang yang beriman ini ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya keluar dari penjara. Allahu Akbar. Maka Wasillah bin Al mengatakan, malam itu begitu merikan bagi kami. Kami dikepung dari berbagai arah, sehingga kami melupakan syair-syair, puisi-puisi yang merupakan kebiasaan bangsa Arab. Masya Allah. Pasukan Islam semakin terdesak. Bayangkan, kita bisa bayangkan 8.000 diserang oleh 100.000, kehancuran seperti apa. Maka tidak yang bisa dilakukan pada waktu itu kecuali sahabat Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb Muhammad, unsur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang Muhammad, tolonglah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat ini keluar dari lisan sahabat Nabi SAW telah mencuri perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan pertolongan kepada para sahabat, memenangkan peperangan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat sehari-harinya telah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, perilakunya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, salatnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, di pasarnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika angkat tangan dua kalimat, ya Rabb Muhammad unsurna umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun pada saat itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3 juta orang jemaah haji memegang kiswah daripada Ka'bah, diambilkan oleh 3 juta orang jemaah haji. Apakah menggetarkan yang harus Allah Subhanahu wa taala? Meminta bagaimana Rohingya segera dihentikan, meminta bagaimana Muslim Uighur terbebas dari penindasan kezaliman orang-orang kafir. Masya Allah. Maka kita melihat apakah perilaku kita sehari-hari telah menyenangkan Allah, sehingga doa-doa kita ini seperti tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berjanji, berdoalah maka aku pasti akan kabulkan.
Ratusan ribu umat Islam berdoa kepada Allah, menangis, berdoa 1 jam di tempat-tempat qauliyat. Apakah dapat menggetarkan arsy Allah SWT? 2 kalimat doa, karena sehari-hari sahabat ini menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Turun pertolongan pada waktu itu juga. Abu Malika radhiyallahu taala anhu dicegat oleh seorang begal. Dia akan merampas harta dan akan membunuh Abu Malika. Maka ketika seorang begal ini mendekati Abu Malika, Abu angkat tangan, ya arhamar rahimin. Ketika begal ini mengangkat senjatanya, maka Abu Malika mengatakan, ya arhamar rahimin. Ketika begal ini akan memancungkan pedangnya kepada lehernya Abu Malika, Abu Malika mengatakan, ya arhamar rahimin. Turun penunggang kuda, dia tombak begal itu. Terjungkal, keluar api dari tubuhnya, hangus menjadi abu. Maka Abu Malika terkesan, siapa engkau wahai Fulan? Maka orang itu mengatakan, aku malaikat Allah dari langit ke-4. 2 kalimat saja, ya arhamar rahimin. Aku malaikat Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-4. Ketika engkau ucapkan ya arhamar rahimin pertama, bergetar pintu arsy ke-7. Ya arhamar doa Allah. Maka ketika ya keucapan ya arhamar rahimin kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya, siapa yang akan menolong hambaku ini? Suaranya telah kita dengar. Aku kenal suaranya. Setiap malam menangis merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat. Maka ketika kau ucapkan ya arhamar rahimin ketiga, aku telah berada di hadapanmu. Tidak banyak ribu ya arhamar rahimin. Hari ini kita mendoakan anak kita. Hari ini kita mendoakan usaha kita, muamalah kita, bisnis kita. Apakah doa kita telah menggetarkan pintu arsy ke-7-nya Allah, pintu langit ke-7-nya Allah SWT? Karena perilaku sahabat pada waktu itulah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun laki-laki balik kecuali mereka berangkat ke masjid untuk sholat fardu. Lihat hari ini, anak-anak telah mendurhakai ibunya. Perzinahan di mana-mana, menonton tari telanjang setiap malam. Perjudian, riba di pasar telah terjadi di mana-mana. Kezaliman yang atas namakan pemerintah terjadi di mana-mana, kebohongan terjadi di mana-mana. Ada sampai anak membakar neneknya gara-gara tidak membeli motor. Ketika azan dikumandangkan, bagaimana saudara-saudara kita? Apakah Allah menyintai kita? Apakah Allah mendidik perilaku kita? Allah. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila hari-hari kita ini telah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka 2 kalimat saja cukup untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada zaman Nabi SAW, kalau kita lihat sirah nabawiyah, kita akan melihat bagaimana yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, sesama saling menghargai. Orang kaya memberikan sebagian rizkinya untuk orang miskin. Bagaimana Sayyidina Hasan dan Husain ingin memberitahukan kepada seorang kakek dalam wudu, karena kakek ini orang tua ini salah dalam berwudu. Maka Sayyidina Husain berkata, wahai kakak, bagaimana caranya wudu yang benar? Terdengar oleh orang tua itu, maka waktu melirik, melihat bagaimana Husain mengajarkan wudu. Padahal itu cara mereka untuk memperbaiki ini umat. Allah. Begitu kasih sayangnya sesama mereka. Seorang wanita, seorang wanita Madinah dilecehkan oleh wanita-wanita Yahudi di pasarnya Yahudi. Maka Rasul perintahkan untuk memeranginya. Begitu berharganya seorang wanita. Begitu berharganya. Lihat hari ini pembunuhan di mana-mana. Wanita dilecehkan di mana-mana. Apakah Allah akan menyenangi kita? Perhatikan terhadap istri kita, kepada anak kita ketika datang waktu sholat. Apakah televisi kita masih nyala? Apakah anak istri kita masih memegang HP ketika azan dikumandangkan? Halo. Masya Allah. Ketika kita berangkat ke masjid, ada dikumandangkan, tetangga kita, saudara kita masih aktivitas yang lain. Apa yang kita buat?
Apakah akhlak itu akan mendatangkan perhatian Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kalau kita melihat rangkaian-rangkaian sejarah dalam perjuangannya sahabat Nabi SAW menegakkan agama, kita akan melihat tinta emas yang tercatat oleh sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan. Allah Subhanahu wa taala deklarasikan di dalam Al-Qur'an, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada muamalahnya sahabat, Allah ridho kepada ibadahnya sahabat, Allah ridho kepada dakwahnya sahabat, Allah ridho kepada muasyarahnya sahabat. Seorang Yahudi datang ke pasar seorang Muslim, aku mencari kain yang baik. Oh, di sini tidak ada kain yang baik. Kain yang paling baik itu di pasar yang sana. Setahun seorang pedagang datang, seorang pembeli datang lagi untuk menukarkan barangnya selama setahun. Bayangkan, Allah. Seorang sahabat buka pasar, jualah, datang pembeli, membeli sesuatu barang, diberikan. Kemudian setahun kemudian barang itu akan dikembalikan. Wahai tuan, barang itulah rusak, maka akan mengembalikan. Maka sahabat kemudian mengambil, mengganti dengan yang baru. Sehingga seorang Yahudi itu terkesan. Ketika dia ingin bermaksud untuk membeli barang lagi, dia mencari pasarnya sahabat. Mana sih pula nih kok nggak jualan lagi? Hari kedua ke satu dicari, nggak jualan lagi. Hari kedua nggak jualan lagi. Akhirnya dikejar, dicari rumahnya. Wahai Syekh, kenapa engkau tidak berjualan di pasar? Aku teringat hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengembalikan barang yang dikembalikan oleh pembelinya diganti yang baru, maka tempat kembalinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini muamalahnya untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup kenapa? Karena dia telah yakin bahwa surga telah menanti. Inilah muasyarah, inilah muamalah yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah. Masya Allah. Bagaimana kita dengar kisah sopnya kaki kambing yang berputar di rumah-rumah sahabat sehingga kembali lagi ke rumah yang membelinya. Bagaimana kisah sahabat yang akan meninggal dunia hanya karena kehausan, dia tangguhkan. Mungkin saudara yang sana sedang kehausan membutuhkan air, maka pergi ke sana sampai. Masya Allah. Inilah akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hambatan hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dua kalimat saja diangkat. Ya Rabbah Muhammad unsurna umatan Muhammad. Kes langsung potongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti pikirkan, kita usahakan di sisa-sisa usia kita ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menyukai kita, menyayangi kita. Tidak ada lagi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana kita kisah dengar kematiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala yang sering kita muzakarahkan. Kematiannya telah menggetarkan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berjalan begitu cepat sehingga sahabat mengikutinya. Kemana wahai Rasulullah? Sehingga sahabat-sahabat sendal-sendal sahabat itu putus, sorban-sorban terbang. Hendak kemana wahai ya Rasulullah? Maka Nabi sampaikan, tidakkah kau melihat hari ini hari redup? Tidakkah kau lihat hari ini matahari redup? 70.000 malaikat telah datang kepada sahabatku. Bukankah kau tidak tahu bahwa hari ini tiang ars bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz? Kematian dengan kemuliaan. Nabi datang ke rumahnya, nampak dikerumuni para malaikat, sehingga Nabi tidak bisa langsung takziah, tidak bisa. Kenapa? Dikerumuni para malaikat, sehingga sayap malaikat diantarkan satu, dedu Nabi di atas sayapnya, diantarkan ke dekatnya. Begitu cerahnya, begitu indahnya wajahnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kematiannya telah menggetarkan teras Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya telah menarik 70.000 malaikat bertakziah kepada jasad Sa'ad bin Mu'adz. Langit telah senang akan kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika sahabat mencangkul kuburnya, menggali kuburnya, keluar semerbak. Tanah pun bahagia akan kedatangan jasad Ibnu Mu'adz. Ruhnya telah menyenangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat bertanya ketika membangun, ya Rasulullah, begitu ringannya ini jasadnya Sa'ad bin Mu'adz. Nabi telah sampaikan, kalian tahu bahwa sesungguhnya jasad Ibnu Mu'adz ini telah dipanggul oleh para malaikat ya Allah. Kematian yang besar, kematian dengan kesuksesan, kematian yang telah membuat Nabi ini bangga, sehingga Nabi pulang ke rumahnya menangis lagi.
Nabi katakan Sa'ad telah beruntung, Sa'ad telah beruntung, Sa'ad telah sukses. Inilah kematian yang diinginkan Nabi kepada kita sebagai umat. Kematian yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang telah mendirikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat adalah seorang bekerja hanya seorang pembelah batu, hanya seorang penebang pohon. Sehingga Nabi pun berjumpa dengan Sa'ad ini di Masjid Nabawi SAW, dipegang tangannya Sa'ad, maka Nabi merasakan kasarnya daripada tangan Sa'ad. Maka Nabi katakan, tangan inilah yang akan tidak disentuh oleh api nerakanya Allah SWT. Seorang tukang kayu, seorang tukang batu, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 70.000 malaikat telah Allah hantarkan menuju ta'ziah daripada Sa'ad bin Mu'adz. Tiangnya aras telah bergetar. Kenapa? Karena saking bahagianya akan kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Nabi menangis sampai basah janggutnya basah. Basah kuyup Nabi. Nabi senang menginginkan kita mati seperti itu. Nabi menginginkan umatnya mati seperti bagaimana matinya Sa'ad bin Mu'adz. Mati dengan kemuliaan, dengan kesuksesan, masa dengan kejayaan, dengan kemuliaan yang Allah telah berikan. Apa yang dibukan Sa'ad? Sa'ad telah berhasil mentaskil seluruh Bani Aus masuk Islam. Seluruh Bani Aus ini masuk ke masjid. Seluruh Bani Aus ini mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja yang dibuat oleh Sa'ad radhiyallahu taala anhu sehingga dia begitu dicintai Allah dan begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi kerjanya ngajak hari ini. Diajak seluruh daripada ketika orang Ansor ini tidak mau memakmurkan Masjid Nabi SAW, maka telah sampaikan buatlah tempat-tempat. Buatlah satu tempat yang kecil untuk orang Ansor. Maka orang Muhajir mengatakan, wahai Ansor, lihatlah kami bagaimana kami memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Ansor melihat bagaimana para sahabat Muhajir ini memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari kita bisa lihat bagaimana keberkahan Madinah. Keberkahan Madinah kita bisa lihat hari ini. Allah datangkan minyak bumi dari perut Madinah. Allah datangkan kurma dari tanah Madinah. Sekarang di Madinah, Masya Allah, begitu makmur, begitu subur, setiap warganya pun menjadi makmur. Karena keberkahan daripada doanya Nabi Ibrahim dan usahanya para sahabat dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melihat haleluya. Bagaimana kisah kita hari ini dalam merangkaikan sejarah, menulis sejarah dalam rangkaian hidup kita. Apakah sejarah kita, usaha kita ini mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Maka sisa-sisa usia kita hari ini masih ada peluang haleluya. Masih ada peluang bagaimana sikap kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik rahmatullah mengatakan tidak akan terislahkan ini ummah kecuali apa? Kecuali kembali kepada bagaimana orang-orang awal mengislahkan umat. Maksudnya bagaimana Nabi mengislahkan sahabat. Maka perubahan-perubahan usaha-usaha hari ini pun telah dibuat oleh banyak orang. Tetapi apabila tidak kembali ke bagaimana Nabi mengislahkan sahabat, maka tidak akan berhasil. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi dengan sahabat mengislahkan kehidupan orang Muhajirin dan kehidupan orang Ansor sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Kita usaha hari ini, usaha untuk memakmurkan masjid, usaha diri kita akan dekat dengan masjid, usaha diri kita mengajak ahli keluarga kita menjadi ahli masjid ini tidak akan sia-sia. 100 tahun kita usaha itu tidak akan sia-sia. Masih ada waktu tuan-tuan yang mulia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita ajak semampu kita bagaimana laki-laki balik ini kembali ke masjid. Kita bisa melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang pengusaha kain, 7 toko dia punya. Manusia biasa saja, tetapi mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala sehingga para malaikat pada waktu itu menghormati daripada Sayyidina Abu Bakar dengan memakai pakaian sebagaimana pakaiannya Abu Bakar. Berapa miliar, berapa juta miliar malaikat yang ada di langit ke-1. Berapa miliar malaikat yang di langit kedua, langit ketiga. Seluruhnya memakai pakaian sebagai pakaiannya Abu Bakar.
untuk menghormati, untuk menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai Abu Bakar, dan Allah pun salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga malaikat Jibril katakan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa sesungguhnya Allah telah mensiya dan Allah salam kepadanya. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Adalah orang yang dikader Nabi, disiapa dari Nabi berbasis pasti. Lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu begundal keras. 80 orang dalam setiap waktu bisa dirubuhkan oleh Sayyidina Umar. Dalam setiap olimpiade tahunan di Mekah, pertarungan gulat dibuat, 80 orang dalam setiap hari ini dijatuhkan oleh Sayyidina Umar. Tidak ada yang tidak tahu, semua tahu bagaimana keberingasan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi di akhir hayatnya Nabi telah sampaikan, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Bagaimana seorang begundal menjadi berkualitas seperti itu? Siapa dia? Dia adalah sahabat Nabi yang dibina oleh Nabi berbasis masjid. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala sehingga Allah malu kepadanya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun Sayyidina Ali radhiyallahu taala, Nabi telah sampaikan, ana madiyatul ilm wa ali babun. Aku adalah kampung kotanya daripada ilmu, dan Ali adalah kuncinya. Orang-orang hebat ini dididik Nabi, disiapkan oleh Nabi SAW menjadi ahli masjid, ya akhirnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia, maka para alim ulama mempelajari berpuluh-puluh tahun, mempelajari bagaimana rahasianya daripada sahabat ini memakmurkan masjid. Masya Allah, masjid tidak hanya tempat ibadah saja. Ada seorang tawanan perang diikat dalam tiang masjid Nabi 3 hari. Ketika datang waktu makan dikasih makan, bahkan disuapi makan. 3 hari dia mendapatkan hidayah Allah membaca syahadat. Jadi masjid ini menjadi sumber hidayah. Nah, sekarang ini menjadi apa? Dijauhkan umat dari masjid karena dianggap masjid ini sumber penyakit. Di mana Allah akan mencintai kita hari ini? Daya. Masya Allah. Maka hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita buat hari ini, bagaimana diri kita mencintai masjid, karena Nabi telah sampaikan, man alifa masjid dan alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah pun mencintainya. Maka ajaklah diri kita, anak kita, saudara-saudara kita, tenaga-tenaga kita untuk menghidupkan amal masjid, menghidupkan amalan paling tidak dalam 5 waktu, paling tidak sekurang-kurangnya dalam 5 waktu. Salat, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir wal ibadah, khidmat. Inilah ruhaniyatnya dari masa Nabi SAW. Maka Nabi telah sampaikan, masjid-masjid di kampung itu maksudnya adalah anak-anak gadis daripada Masjid Nabawinya Allah, Nabawi, daripada Masjid Nabawi. Maka formulanya agar masjid kita ini sebagaimana daripada masjid Nabi, rumuslah bagaimana dakwah hidup di masjid ini dan di masjid-masjid seluruh alam. Bagaimana ta'lim wa ta'alum hidup di masjid kita, di masjid-masjid seluruh alam. Bagaimana dzikir wal ibadah hidup di masjid kita, di hidup seluruh alam. Bagaimana khidmat hidup di rumah di masjid kita dan di masjid-masjid seluruh alam. Insyaallah ya. Insyaallah. Maka harus luangkan waktu. Jadi rumus pertama, bagaimana agar 4 amalan di masjid kita ini hidup, adalah rumus pertama, luangkan waktu untuk masjid. Ini rumusnya. Jadi langkah pertama apabila kita ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu masjid, maka luangkanlah waktu di dalam 24 jam ini untuk masjid. Berapa lama? Bisa dari subuh sampai isyraq, ditambah dari maghrib sampai isya. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Apa amalnya? Amalnya dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, ajak saudara kita, anak kita, diri kita yang utama. Untuk apa? Untuk duduk di masjid. Setelah itu apa? Hidupkan amal ta'lim dengan ta'lim. Setelah ta'lim hidupkan, ajak lagi saudara kita. Nah, selama ini masjid-masjid kita ini masih dalam zikir wal ibadah, masih digunakan untuk beribadah dan zikir. Untuk amalan-amalan yang lainnya ini
mesti kita ada usaha lagi, memikirkan lagi. Sebab hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim ini kata ulama, jaraknya ini berapa? 1500 tahun. Jaraknya 500 tahun nanjak, 500 tahun mundur. Bersebeda Allah. Ngobrol dengan 70 tahun 80 itu agak selila. Asalnya selila kebayang bola kecilnya ada geus. Acan 101 tahun acan eta. Karena naik Gunung Salak we nya 2 jam gini keur. Wah, kok pencipta alam merasakan. Nanjak teu eureun 500 tahun kumaha coba. Maka masjidlah yang kita makmurkan ini akan menjadi asbab diselamatkan kita dalam perjalanan hidup. Amin ya Allah. Masjid yang kita hidup ini akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa ya niatnya? Insyaallah. Nah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kena kebodohan hamba dan istighfar. Kita sempurnakan majlis dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya 4 bulan ya. Insyaallah. Nih, pengersa Pak Haji Agus HMI ya. Masalah. Niatnya. Niat 4 bulan. Alhamdulillah. Live live mir. Syekh Mahmud masyaallah.